Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya Milenial, sebagaimana kita ketahui bersama, hari kiamat merupakan hari di mana harta, anak-anak dan orang terdekat tidak lagi berguna sedikit pun. Di antara rangkaian peristiwa menegangkan yang akan dialami manusia pada hari kiamat adalah melintasi jembatan As-Sirat. Saking tegangnya melintasi jembatan tersebut, manusia tidak lagi peduli dan ingat terhadap orang-orang terdekatnya. Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju ke surga. Semua manusia akan melewatinya sesuai dengan amalan mereka. Ada yang terjatuh ke neraka, ada yang melewatinya dengan cepat, dan ada yang melewatinya dengan lambat. Adanya keberadaan sirat pada hari kiamat berdasarkan kepada ijma' para ulama Ahlussunnah yang bersumberkan kepada dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Robmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan." Quran Surat Maryam ayat 71. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka dibuatlah as-sirat di atas jahanam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam hadis yang lain, dan diutus amanah dan kekerabatan, maka keduanya berdiri di kedua tepi as-sirat. Hadis riwayat Muslim. Berikut adalah bahasan tentang bentuk dan kondisi sirat. Siapakah yang akan melintasi as-sirat? Dan bagaimana pula keadaan manusia ketika melewati sirat? Namun sebelum kita bahas, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Bentuk dan kondisi sirat. Sahabat Buya Milenial, terdapat beberapa ciri atau sifat dan bentuk sirat, yaitu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Licin lagi menggelincirkan, di atasnya ada besi-besi pengait dan kawat berduri. Dan disebutkan lagi dalam hadis bahwa sirat tersebut memiliki kait-kait besar yang mengait siapa yang melewatinya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis berikut ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dalam sebuah potongan hadis yang panjang, beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kemudian didatangkanlah jembatan dan dibentangkan di antara dua punggung neraka jahanam. Kami para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimanakah bentuk jembatan itu?' Rasulullah menjawab, 'Jembatan itu licin dan menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi pengait, semacam jangkar dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Ia bagaikan pohon berduri di daerah Najd, dikenal dengan pohon Sa'dan.'" Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kemudian berkata, "Telah sampai berita kepadaku bahwa sirat itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang." Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Pada jembatan itu terdapat besi-besi pengait seperti duri pohon Sa'dan. Pernahkah kalian melihatnya?" Para sahabat menjawab, "Pernah wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Maka ia seperti duri pohon Sa'dan. Hanya saja tidak ada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah." Hadis riwayat Bukhari. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Di kedua sisi sirat terdapat besi pengait yang digantungkan dan diperintahkan untuk mengait siapa saja yang diperintahkan kepadanya. Maka ada yang terpeleset namun dia selamat, dan ada pula yang terjungkir masuk ke dalam neraka." Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis di atas. Maknanya terdapat 3 golongan manusia. Pertama, mereka yang selamat, tidak terkena, tidak disambar besi pengait sama sekali. Kedua, mereka yang terpeleset disambar besi pengait, kemudian dilepas lagi dan dibebaskan dan selamat. Ketiga, mereka yang terjungkir, dilemparkan dan jatuh ke dalam neraka jahanam. Lalu, siapakah yang akan melintasi as-sirat?
Umat yang pertama kali akan melintasi Sirat adalah umat Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Dan dibentangkanlah Sirat di antara dua punggung neraka jahanam, maka aku dan umatku yang pertama kali melintasinya." Hadis riwayat Bukhari. Kondisi umat baginda Nabi Muhammad SAW ketika melintasi Sirat akan sesuai dengan amal perbuatan mereka masing-masing dan juga sesuai dengan sikap ittiba, mengikuti sunnah atau petunjuk mereka terhadap sunnah baginda Nabi SAW. Di akhirat kelak, barang siapa yang konsisten berjalan di atas petunjuk Nabi SAW ketika di dunia, maka Allah Ta'ala mudahkan dan teguhkan dia ketika berjalan di atas jalan atau jembatan, yaitu Sirat. Sebaliknya, barang siapa yang lalai atau berpaling dari petunjuk Nabi SAW, maka dia akan tergelincir dari jalan Sirat dengan diambil atau disambar oleh besi-besi pengait yang ada pada Sirat tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Lalu diutuslah Amanah dan Rahim, tali persaudaraan. Keduanya berdiri di samping kiri dan kanan Sirat tersebut. Orang yang pertama melewatinya seperti kilat. Aku bertanya, dengan bapak dan ibuku aku korbankan demi engkau. Adakah sesuatu seperti kilat?" Rasulullah SAW menjawab, "Tidakkah kalian pernah melihat kilat? Bagaimanakah kilat lewat datang dalam sekejap mata? Kemudian ada yang melewatinya seperti angin, kemudian seperti burung, dan seperti kuda yang berlari kencang. Mereka melintas sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ketika itu, Nabi kalian berdiri di atas Sirat sambil berkata, 'Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah,' sampai giliran para hamba yang lemah amalnya, sehingga datanglah orang tersebut, lalu dia tidak bisa melewatinya kecuali dengan merangkak." Bagaimana keadaan manusia ketika melewati Sirat? Sahabat Buya Milenial, saat berjalan di atas Sirat ada yang cepat, ada yang lambat. Kecepatan manusia saat melewati Sirat yang begitu halus dan tajam tersebut sesuai dengan tingkat kecepatan mereka dalam menyambut dan melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla di dunia ini. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, mereka melewati Sirat sesuai dengan tingkat amalan mereka. Di antara mereka ada yang cahayanya seperti gunung, ada cahayanya yang seperti pohon, ada cahayanya setinggi orang berdiri, yang paling sedikit cahayanya sebatas menerangi ampu kakinya, sesekali nyala dan sesekali padam. Orang mukmin saat melewati Sirat, ada yang melewati Sirat secepat kedipan mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat burung terbang, dan ada pula yang secepat kuda yang berlari kencang. Sebagaimana dalam hadis berikut, orang mukmin berada di atasnya Sirat, ada yang secepat kedipan mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat kuda yang amat kencang berlari, dan ada yang secepat pengendara. Maka ada yang selamat setelah terpeleset, dan ada pula yang dilemparkan ke dalam neraka. Mereka yang paling terakhir merangkak secara perlahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara mereka ada yang binasa disebabkan amalannya, dan di antara mereka ada yang tergelincir namun kemudian ia selamat. Muttafaqun alaih. Sahabat Buya Milenial, itulah bentuk gambaran dan keadaan Sirat. Semoga di akhirat nanti kita dapat melewatinya dengan mudah dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Buya Milenial, sebagai seorang mukmin kita harus mempercayai semua peristiwa yang terjadi pada hari kiamat kelak, baik itu yang terdapat di dalam Al-Quran maupun yang terdapat dalam hadis sahih. Dalam soal keimanan kita tidak bisa membeda-bedakan mana hal-hal yang masuk akal logika kita, mana yang tidak.
Banyak sekali istilah yang disandangkan pada peristiwa hari kiamat. Yahya Ibnu Mu'az menyebutnya sebagai hari yang menegangkan, hari kebangkitan, hari pertanggungjawaban, hari penyesalan, hari pengadilan, hari teriakan, di mana seorang hamba berhadapan dengan Tuhannya mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama hidup di dunia. Bukan sekedar isapan jempol belaka bahwa semua hal yang menegangkan itu akan menjadi kenyataan dan akan kita lalui. Salah satu hal yang sangat menegangkan dalam peristiwa hari kiamat adalah ketika kita melewati jembatan Sirat. Jembatan Sirat yang dibayangkan sebagai sebuah jembatan yang sangat kecil, tipis, halus, bahkan tajam, lebih tajam dari pedang. Tentu hal ini sangat mengerikan, sangat menegangkan bagi kita sebagai umat manusia. Oleh karena itu, sahabat Buya Milenial dimanapun berada, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan semua perintahnya agar kita kelak di hari akhirat membawa bekal yang cukup agar terhindar dari siksa api neraka dan sukses melewati jembatan Sirat. Demikian saja, semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.